aku Kanza Mara di channel YouTube Sendari VR. Di video kali ini aku nggak bahas tentang suatu apa-apa, enggak, tapi aku mau mencoba mungkin membuka pikiran satu sama lain ya. Karena di dunia ini sekarang tuh udah marak banget namanya kasus kejahatan, udah banyak banget di TV-TV semua kasus rata-rata pembunuhan atau bunuh diri atau kayak pemakaian narkoba atau segala macamnya. Aku nggak tahu motif inti mereka tuh apa, tapi aku yakin kalau sebagian mereka ada yang melakukan itu karena sebuah tekanan, baik dia tekanan fisik dia atau tekanan mental dia, kita nggak tahu ya. Nah, video kali ini aku mencoba untuk membuka pikiran kita sama-sama hidup di dunia kita, di dunia ini tuh kita untuk apa? Apa hanya untuk bersenang-senang semata atau apa karena Allah? Jadi kalau kita hidup di dunia ini cuma karena kesenangan semata, silahkan silahkan kalian kejar kesenangan semata kalian itu, dan ya kalian akan dapat apa di akhirat nanti? Kita nggak akan dapat apa-apa kecuali penyesalan itu. Nah, tapi kalau kita hidup di dunia ini karena Allah, apapun yang kita rasakan di dunia ini, apapun yang kita dapatkan di dunia ini, kita bakal tahu kalau kita ini ya itu semua udah takdir Allah. Apapun takdir yang melintasi kita itu udah ditakdirkan sama Allah, udah digariskan sama Allah. Tapi kalau misalkan kita tuh pengen sesuatu, misalkan kita pengen HP baru, nah tapi gak dapat, gak punya, gak apa nih, ada yang ngomong juga Allah gak adil lah, Allah apalah, kok aku gak dikasih HP baru sementara teman aku dapat HP baru. Itu kalian salah besar. Karena kenapa? Balik lagi kalimat aku yang tadi, takdir, apapun yang telah menjadi takdir kita gak akan melewati kita. Kalaupun dia melewati kita, berarti itu bukan takdir kita, karena takdir kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi ingat, ada takdir yang bisa juga diubah, yakni takdir mu'alak. Kalau takdir mubrom, kan itu takdir yang udah gak bisa diubah, udah kayak jodoh, kematian, segala macam itu udah gak bisa diubah. Tapi kalau takdir mu'alak ini masih bisa kita ubah. Contohnya apa? Contohnya itu kayak kepintaran kita, terus juga kesehatan kita, terus juga kekayaan kita, ini masih kita bisa ubah dengan doa dan ikhtiar semampu kita, semaksimal kita gitu. Tapi kalau sesuatu takdir yang udah Allah gariskan di Lauhul Mahfuz, itu sulit untuk diubahnya ya, kecuali tadi takdir mu'alak itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian tuh kayak frustasi sama dunia ini, putus asa gitu, kayak Allah gak adil, Allah gak ngasih ini buat aku minta ini, aku sholat tahajud bangun sepanjang malam, tapi Allah gak kasih, kenapa? Allah gak adil. Ada juga orang yang mikir kayak gitu. Karena kenapa? Karena pemikiran dia sebatas tentang dunia aja, belum berpikir ke akhirat. Oh, mungkin Allah gak kasih sekarang, karena kenapa? Doanya itu dijadikan nanti dibalas sama Allah di akhirat. Nanti Allah bakal kasih yang lebih di akhirat, asalkan kitanya berdoa dengan sungguh-sungguh dan juga melakukannya itu karena Allah. Jadi kalau misalkan kamu berdoa, ya Allah aku mau menang togel, ya nggak akan mungkin bisa. Karena kenapa? Ya togel itu haram, ya tidak bertentangan dengan agama gitu kan ya. Jadi jangan harap untuk bisa mendapatkannya gitu, karena Allah tahu yang terbaik untuk makhluknya, baik itu di urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi kalau kalian ada sesuatu yang sampai sekarang belum terwujud, itu tandanya ada kemungkinan yang pertama, ini Allah kasih kalian dulu untuk terus berdoa supaya memperbanyak ibadah kalian, dan yang kemungkinan lainnya itu juga bakal Allah kasihnya nanti nih, bisa jadi di dunia dan juga bisa jadi di akhirat, dibalas sama Allah dengan yang lebih baik lagi. Jadi kalau kalian niatkan sesuatu karena Allah, ketika kalian gak dapatkan sesuatu itu, gak akan ada yang namanya kalian tuh kayak merasa ya Allah kenapa, gak ada pertanyaan kayak gitu. Karena kenapa? Diserahkan semuanya itu sama Allah. Jadi oh aku belum dapat HP baru,
Mungkin karena memang belum saatnya, belum butuh banget buat aku, karena Allah tahu yang terbaik. Oh, aku belum punya motor, mungkin karena belum saatnya, mungkin karena aku juga belum butuh untuk pergi-pergian jauh. Oh, misalkan ada juga yang belum dapet jodoh, mungkin karena belum mempersiapkan diri dengan baik, jadinya Allah masih tahan dulu jodohnya. Jadi kalian gak usah risau kayak ya dia bukan rezeki aku dong, ya ini bukan rezeki aku dong. Ya karena rezeki kita semua udah diatur sama Allah, asalkan gimana kita doa dan ikhtiar untuk dapetin rezeki itu. Jadi perlu diingat, aku tekankan kembali, sesuatu yang jadi takdir kamu gak akan pernah melewati kamu, baik itu yang perkara yang baik ataupun yang kurang baik. Nah, tinggal kembali lagi kepada diri kita, bagaimana cara diri kita menanggapinya. Kalau menanggapinya dengan positif, Allah juga, wah, Masya Allah, ini hambaku, dia diuji tapi dia masih tetap sabar, dia masih tetap bersyukur, dia masih enggak berpikir yang macam-macam tentangku, nanti Allah ganti sama yang lebih baik lagi. Tapi kalau kita sebatas pemikiran dunia aja, ya Allah juga mau ngasihnya juga mikir dulu. Dia aja nggak berpikir lebih ke akhiratnya. Gimana nanti kalau dikasih barang atau sesuatu yang dia inginkan gitu. Jadi takdir Allah, bagaimana prasangka hamba kepada Allah. Jadi kalau prasangka kita baik nih, insya Allah Allah bakal kasih yang baik juga buat kita. Contoh kayak misalkan kita nih, kalian pengen banget kayak beli Al-Quran baru contoh. Nah terus kalian minta sama Allah sungguh-sungguh, tapi dengan catatan kalian gak boleh ragu-ragu nih. Nah sering ada orang yang nanya, emang beneran bisa nanti dikasih sama Allah walaupun kita gak beli? Kadang kayak gitu kan ada pertanyaan, misalkan pengennya gratis gitu contoh. Nah dari pertanyaan tadi itu udah nunjukin keraguan-raguannya dia, kayak emang beneran apa bakal dapet ini baru, misalkan dari sholawat gitu, kita pengen sholawatan nih biar dapat sesuatu yang baru. Nah terus dia meragukan dalam diri dia, emang beneran apa bakal dapetin itu dengan cara sholawat. Nah dari situ dia udah kelihatan ragu-ragunya dia sama Allah. Kan kembali lagi dari kalimat yang tadi, takdir Allah, bagaimana prasangka hambanya kepada Allah. Tapi kalau kita aja itu kayak pasti pasti Allah kasih, pasti Allah kasih yang terbaik buat aku. Nah insya Allah nanti Allah kasih rezeki yang gak terduga sama sekali gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata, karena ya kembali lagi, sesungguhnya kesempurnaan itu ada pada Allah dan kekurangan itu ada pada diri manusia. Mungkin ada yang memandang aku sebagai orang yang wah dia orangnya alim ya atau apa ya gitu, tapi mereka nggak tahu aku juga punya kekurangan, aku juga punya dosa, aku juga mungkin adalah pendosa yang tertutup, yang ditutup aib-aibnya sama Allah. Jadi aku nggak bakal motret monten kayak nilai diri aku dengan aku udah soleha, aku udah alim, enggak, karena semua manusia itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya aku punya ada salah-salah kata mohon dimaafkan, aku punya salah-salah mungkin aku pernah nyakitin nanti orang lain ataupun apa, ya aku minta maaf karena manusia itu tempatnya salah dan juga khilaf gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah mau mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.